tema rally doa dalam menyambut Sukot ini adalah Grace Restoration. Oke, sama-sama kita di grup WA dan sebagainya sudah juga diumumkan lewat ibadah tentang restorasi kasih karunia. Ayatnya di Yohanes 1 ayat 14, 16, dan 17. Ada yang menarik di sini, grace. Kemarin sudah disinggung juga oleh Pak Guntur tentang grace. Ada beberapa kalau kita dengar di luar udah lama sih tentang hyper grace dan sebagainya. Tapi apa sih sebetulnya tentang kasih karunia ini? Karena kalau kita mau lebih detail, kita perlu melihat dari semua sisi ya sebetulnya. Karena kita tidak bisa cuma melihat dari satu sisi saja. Dan yang kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 14, 16, 17, kenapa ini menjadi sesuatu hal yang ayo sama-sama kita renungkan. Karena di Yohanes ini kita mungkin tidak lupa ya. Kalau kita lihat, kita baca dari murid-murid Tuhan Yesus, murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus siapa? Yohanes. Dan kalau kita baca lengkap dari Yohanes 1 sampai yang di pasal terakhir, kita lihat Yohanes ini juga, dia ngasih clue-clue sebetulnya. Yang paling dikasihi, yang paling dekat, murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Bahkan ketika Petrus tanya, siapa yang akan nanti, yang mengkhianati? Dia enggak tanya sendiri, dia minta tolong. Yohanes tanya Tuhan Yesus, siapa itu? Ketika Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga, ketika Maria dan yang lain mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, kemudian memberitahukan murid-muridnya, selain Petrus ada satu lagi, dan itu sudah dikatakan murid yang dikasihi. Siapa? Yohanes. Jadi kita lihat ketika kita belajar tentang kasih karunia, tentang Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus sampaikan, selain apa yang diajarkan disampaikan oleh Rasul Paulus, Rasul Yohanes ini luar biasa. Dia punya kedekatan yang khusus dan mengerti apa yang Tuhan Yesus inginkan. Bahkan ketika kita masih ingat ketika Tuhan Yesus wafat di atas kayu salib, dia menitipkan Maria, ibu Tuhan Yesus, kepada siapa? Yohanes. Bahkan kita lihat kalau misalkan saat ini kita merayakan Sukot adalah hari raya di mana penuh dengan janji. Bukan sesuatu hal yang sebenarnya sudah terjadi, tetapi kita sekarang masih menantikan. Ada Rosh Hashanah, Feast of Trumpet, kemudian Yom Kippur, ya Sukot. Itu kan sesuatu hal yang sifatnya janji masa yang akan datang ketika kedatangan Tuhan Yesus. Siapa yang Tuhan Yesus sudah kasih lihat sebetulnya apa yang terjadi di masa yang akan datang? Yohanes. Ya, sama sudah yang kita pelajari sebelumnya, sudah sampaikan berulang kali juga tentang Moedim, tentang appointed time. Nah ini yang kalau kita belajar sama-sama, tapi kenapa kok kita belajar dari bangsa Yahudi itu loh? Kenapa kok ketika kita mengikut Tuhan, kenapa kok penting bangsa Yahudi? Karena ketika kita baca, kita renungkan ketika kita baca firman Tuhan, kalau kita percaya bahwa firman Tuhan, Alkitab yang kita baca adalah suatu kebenaran, hakiki, kemudian kita baca semuanya dan kita ikuti, kita masa nggak bingung sebetulnya. Kalau kita, rayakanlah Hari Raya Pondok Daun. Caranya gimana? Kan kita di sini 2 musim. Kan kalau misalnya kita di Israel 4 musim. Kita sekarang musim kemarau dan musim penghujan. Ya kalau kemarau sama penghujan sekarang agak blur. Tapi kita nggak ngerti maksudnya seperti apa. Kalau kita mau fair. Kita sudah baca aturan-aturan dan sebagainya, apa yang Tuhan perintahkan, iya jelas sebetulnya. Tetapi apakah kita mengetahui sebetulnya bagaimana melakukan seperti itu? Kalau kita ngomong so far, kalau kita sama-sama blank, ya puji Tuhan sekarang kita hidup di dalam teknologi. Kita hidup di mana kita bisa istilahnya bepergian dan sebagainya. Tetapi kalau kita hidup mungkin 200-300 tahun yang lalu, bagaimana caranya? Naik kapal, kan tidak tahu juga itu. Nah, tapi sekarang kita hidup di teknologi, kita juga bisa bepergian
Hari ini di satu tempat, besok tempat yang lain, memungkinkan dan kita tahu semuanya. Tuhan bisa membukakan itu. Tapi kalau zaman dulu nggak bisa. Nah, di mana rahasia itu? Rahasia itu ada Tuhan berikan di bangsa pilihan, bangsa Yahudi. Yang Tuhan sudah bangsa Israel yang Tuhan sudah sampaikan. Nah, sama seperti kalau kita baca tentang Moedim itu, kita baca di Roma 3:29, atau apakah Elohim hanyalah Elohim bagi bangsa Yahudi saja? Bukankah dia juga adalah Elohim bagi bangsa bukan Yahudi? Ya, bagi bangsa bukan Yahudi juga. Karena Elohim itu satu, dan ia akan membenarkan orang-orang yang bersunat oleh iman dan yang tidak bersunat melalui iman. Nah, ini kalau kita baca Roma 3:29, nah itu juga yang kalau kita baca di firman Tuhan, ya Tuhan yang kita sembah sama. Kolose 2 ayat 16 dan 17, karena itu janganlah biar seorang pun menghakimi kamu dengan masalah makanan dan minuman atau hari-hari keagamaan, perayaan bulan baru atau hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan tentang hal yang akan datang, tetapi wujud yang sesungguhnya adalah Kristus, Mesias. Nah, kalau di Complete Jewish Bible katakan di ayat 17, these are a shadow of things that are coming, but the body is the Messiah. Nah, ada yang kalau kita garis bawah di sini, nanti kita sama-sama belajar di kitab apa yang Yohanes sampaikan, apa yang dimaksud ketika menghakimi kamu dengan masalah makanan dan minuman atau hari raya keagamaan. Itu yang sama-sama kita belajar di sini. Karena kita juga perlu hati-hati. Itu seringkali mengatakan, ya, Torah tidak berlaku. Torah tidak berlaku. Kita diselamatkan murni karena kasih karunia. Bangsa Yahudi yang waktu itu ada yang melakukan Torah, kita sekarang hidup dalam masa penuh kasih karunia. Nah, ini yang seringkali kalau kita baca, mungkin kalau kita baca bukunya dan sebagainya, bagi kita yang puji Tuhan, di mana Tuhan sudah bukakan, akhirnya kita mengerti, ada suatu hal yang itu ada selaput yang sebetulnya yang sudah beratus-ratus tahun yang disampaikan Pak Sunaryadi kemarin, itu yang membuat tidak paham sebetulnya, gagal paham tentang apa yang dimaksud dengan Torah itu sendiri. Sehingga langsung judgement. Kenapa? Karena tidak ngerti. Nah, ini yang di dalam Sukot sama-sama, karena kita adalah sesama anak-anak Tuhan, yang kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan suatu janji di dalam itu, bagaimana kita juga bisa melepaskan pengampunan dan juga bagaimana kita juga bisa memberitakan bahwa penting bagi kita untuk mengetahui secara penuh apa yang Tuhan maksudkan ketika kita bicara masa kasih karunia dan Torah. Nah, kalau kita belajar dengan bangsa pilihan Tuhan ciptakan sebagai bangsa imam sebetulnya. Tugasnya adalah membawa bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa atau goyim istilahnya, itu untuk datang kepada Tuhan. Dan sebagai imam, mereka memberikan contoh, namanya imam selalu di depan, imam enggak di belakang, imam di depan. Ketika di depan dia memberikan contoh, salah satu contoh yang dia berikan dan untuk kita pelajari, untuk kita juga ikuti, walaupun ketika kita mengikuti ada hal yang dimana kita harus pisahkan, apa yang harus kita ikuti, sebagai kebenaran, sebagai kita, sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita masuk di dalam Congregation of Israel, ada yang kita tidak perlu ikuti karena itu memang menjadi bagian mereka sebagai bangsa. Ini yang seringkali kalau Rasul Paulus sampaikan, kenapa kok itu menjadi sesuatu hal yang selain perdebatan, karena Rasul Paulus kan memisahkan dua hal ini sebetulnya. Mana yang itu memang bagian sebagai bangsa Yahudi karena originalnya mereka orang Yahudi, ada yang mereka tidak perlu ikuti karena mereka tidak perlu untuk menjadi proselit, untuk menjadi bagian dari bangsa Yahudi. Nah, kalau kita lihat dari appointed time bukan hanya ketika kita berbicara masalah festival. Ada waktu-waktu yang kalau kita baca misalkan Daniel, sampaikan Pastor Ivan tentang pagi hari, kemudian pagi hari kita berdoa kepada Tuhan. Ada tiga waktu, kalau kita baca di Daniel, mereka 3 kali dalam sehari dia berdoa. Dan itu sampai sekarang juga orang-orang Yahudi yang taat, ortodok dan sebagainya, mereka masih melakukan itu seperti itu. Sebagai contoh, mungkin kita juga tidak perlu pakai tefilin dan sebagainya, enggak. Tetapi Tuhan sudah memberikan contoh, bangsa Yahudi ini dia melakukan dengan taat sebetulnya. Nah, yang kedua, ada waktu-waktu yang sifatnya mingguan.
Ada yang harian, ada yang mingguan. Ada sabat. Kalau kita baca di Imamat 23. Kemudian ada monthly. Ada waktu-waktu bulanan. Nah ini yang kita sekarang waktu kita ditusuk sambungkan, kita kembali ke akar Ibrani, kita tuh jadi ngeh. Tahu, kita tuh ngikutnya bukan jam 12. Bukan AM, PM. Gitu. Tetapi kan kita belajar kan sore. Kenapa? Ikutnya bulan. Bulan baru juga dimulai dengan ketika bulannya bulan sabit. Yang kelihatan dikit ada cahaya sampai tertutup dengan ada cahaya. Waktu di tengah-tengah bulan ketika bulan itu full. Nah, dibaca di mana? Di New Moon misalnya 1 Tawarik 23:31. Nah, kemudian juga ada frekuensinya yang tahunan. Ya, ini festival. Ada lagi sebetulnya yang siklikalnya 7 tahun. Dan waktu ini adalah waktu yang pas karena kemarin ketika Rosh Hashanah kita meninggalkan 5782. 5782 tahun Semitah. Kita sekarang masuk ke cycle yang baru. Nah, kalau kita ngomong Semitah itu juga disampaikan, dijelaskan di apa yang Musa tuliskan, tahun Semitah. 5782 sekarang kita masuk ke cycle baru. Tahun Semitah. Nah, kita sekarang lihat, oh banyak di lingkungan orang percaya, orang Kristen, oh Torah tidak berlaku. Cuman kemarin sempat kaget juga. Saya punya pelanggan, atau dia orang Amerika, dia ngobrol sama kita, see you in next 3 months. Dia ada sabbatical leave. Sabbatical leave, 2 bulan. Lah, kita kalau cuti mah sehari 2 hari, ini cuti 2 bulan, dibayar lagi. Ternyata mereka mengadopsi apa yang juga Semitah. Jadi kalau seseorang dia itu sudah bekerja selama 6 tahun, dia boleh cuti 1 sampai 1 tahun, walaupun pada umumnya ngambilnya 6 bulan. Sabbatical leave, see you in the next 3 months. Wow, ya. Berarti kan sebetulnya gini, kan berarti tidak semuanya menolak sebetulnya. Ada beberapa yang mereka itu melihat apa yang Torah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu sangat luar biasa. Itu berguna bagi kehidupan kita. Makanya nanti kita sama-sama belajar ketika orang selalu mengatakan Torah tidak berlaku dan sebagainya, Torah itu hukum, ayo sama-sama kita buka, ayo sama-sama kita renungkan sama-sama, apakah Torah itu berguna hanya di aspek spiritualnya saja? Apakah perintah-perintahnya selalu berhubungan dengan ibadah dan keagamaan? Enggak. Ketika mereka melakukan sabbatical leave, itu juga dijelaskan di mana seseorang itu harus ada relief. Dia ada waktu-waktu di mana memang dikhususkan, dia ngambil waktu-waktu yang berbeda dengan rutinitas dia kerja sehari-hari untuk dia memperkaya diri dengan pengetahuan yang baru, dia mengeksplor pengalaman yang baru, sehingga ketika dia kembali bekerja dia bisa berada dalam kondisi yang fresh. Hari ini juga kemarin yang sekarang juga lagi getol ketika Oktober 2021 KTT Bumi di Glasgow, itu juga sekarang banyak banyak bukan ngomong kegerakan ya, banyak programnya sebetulnya yang dilakukan oleh baik itu dari dunia usaha, baik itu dari pemerintah dan sebagainya, untuk bersama-sama bagaimana kita membuat bumi yang kita tinggali menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Tikkun olam gitu ya. Bagaimana kita selama kita di dunia kita bisa menghadirkan surga. Bagaimana kita bisa membuat tempat yang kita tinggali menjadi tempat yang lebih baik. Dan itu tercatat di apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita baca di dalam Torah, apa perintah Tuhan yang paling ringan, paling kecil yang Tuhan tuliskan? Salah satu yang menarik kan gini, kalau kamu lihat ada sarang burung jatuh, kamu jangan ambil semuanya, kamu harus kembalikan itu. Nah ini kan sesuatu hal yang, ini kan bukan hanya berbicara terhadap sesama manusia, terhadap makhluk.
Ketika kita sudah mengusahakan tanah itu selama 6 tahun, kamu sediakan waktu untuk dia itu istirahat. Kemudian ada lagi ketika sekarang lagi getol namanya FSC, Forestry Sustainability Compliance, di mana kalau kita itu, sekarang kita banyak pakai kertas kayak gini ya, atau tas, kalau dulu kan sudah pasti tidak pakai plastik, tapi pakai kertas. Sekarang bagaimana kalau kertas yang kita pakai ini diambil dari pohon yang ditebang? Apakah pohon ditebang ini tidak dikembalikan? Berarti kan harus berpikir, bagaimana hutan tidak gundul? Berarti kan harus dikelola dengan baik. Nah itu yang tertulis juga, bagaimana kita bisa mengusahakan yang terbaik untuk alam itu kita ditinggali. Belum lagi kalau yang lain, kalau kemarin kita Yom Kippur, kita adalah hari raya yang paling kudus, di mana kita berusaha untuk melakukan tesufah. Kita berbalik, kita berdoa, kita introspeksi, apakah kita ini sudah berada di jalur yang benar, apakah kita ini sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, kita sudah menjadi diri yang Tuhan inginkan atau belum. Dan hidup kudus. Kalau kita baca hidup kudus, kita baca di Imamat 19. Ya kan, itu kan dipakai oleh Rasul Petrus juga. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kan Tuhan berfirman seperti itu, Imamat 19. Kita baca bawahnya. Seringkali kalau kita baca tentang kekudusan, kita selalu terkoneknya gini. Jangan lihat ini, intinya. Betul kan ya? Kuduslah kamu kalau melihat wanita dan sebagainya gitu kan, banyak itu. Tapi kalau kita baca Imamat 19 coba. Sama-sama kita baca nanti di rumah, itu menarik. Setelah kita ngomong kuduslah kamu sebelah aku kudus, aku ingin kamu jadi umat yang kudus. Berikutnya apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Ternyata kekudusan, kalau kita ngomong konsep kekudusan selalu dengan bayangan dengan ini, ya tidak salah, gitu. Dan itu memang salah satunya memangnya. Tetapi ada yang Tuhan perintahkan juga di dalam Imamat 19 sudah dijelaskan. Hormatilah orang tuamu. Kemudian ada lagi yang menarik, ini bagus sekali kalau masuk dalam kurikulum budi pekerti sebetulnya. Tentang bagaimana menghormati orang tua, gray hair. Jadi dikatakan dalam Imamat 19 ayat mungkin 30-an. Itu seperti ini, ketika ada orang tua berarti kan rambutnya putih, kan ya ada. Kamu harus berdiri. Kalau ada orang tua, kamu harus berdiri, orang tua datang harus berdiri. Itu diperintahkan. Loh, berarti kan sesuatu kayak gini, itu ngomong masalah kekudusan. Jadi kalau kita tesufah itu kan berarti kan kita kan introspeksi. Kalau introspeksi kan ada checklist. Checklistnya apa? Kalau Tuhan mengharapkan kita menjadi umat yang kudus, Tuhan sudah sediakan checklistnya. 1, 2, 3, 4, ini sudah belum? Waduh salah kemarin. Berarti Tuhan sediakan appointed-nya, time-nya apa? Itu untuk kita tuh berubah. Karena tidak ada seorang pun, kan firman Tuhan juga katakan, semua orang sudah berbuat dosa. Tidak ada satupun yang benar. Tetapi Tuhan sudah sediakan festival ini untuk kita itu mendekat kepada Tuhan, kita tuh tesufah untuk menjadi pribadi yang lebih baik in the next coming year. Ada waktu di mana kita itu terus melatih diri. Tuhan sudah sediakan waktu-waktu untuk kita ini berbalik. Tuhan sediakan waktu kita tuh mendekat. Tuhan sudah sediakan waktu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, apa yang diajarkan atau yang Tuhan perintahkan di appointed time sebetulnya. Ini yang kalau kita baca di Kolose 2, jangan menghakimi kamu. Maksudnya apa sebetulnya? Karena nanti kita sama-sama lihat, karena ketika Tuhan kasih itu, Tuhan kasih tentang Torahnya atau Tuhan sudah kasih tentang festival dan apa yang Tuhan perintahkan, kan itu kan terjadi ketika Tuhan Yesua belum datang. Apa yang mereka lakukan Tuhan ini sudah ajarkan sebetulnya bahwa apa yang kamu kerjakan itu mengandung janji. Ini yang seringkali yang Tuhan Yesus itu juga
kalau kita baca di Yohanes, kita baca runtut itu ya, kalau kejadian Yohanes 1 itu adalah abstrak, summary. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18-20 itu summary sebetulnya. Dari apa yang kejadian-kejadian berikutnya. Kalau kita ingat di Yohanes 3 ini yang menarik apa sih sebetulnya? Kalau kita lihat di perikopnya Yohanes 3 tentang Nikodemus kan. Kita Nikodemus berbicara tentang apa? Kelahiran kembali, lahir baru. Lahir baru tentang baptisan, tentang mikveh. Kalau kita ngomong mikveh, loh mosok kamu sebagai rabi nggak ngerti gitu. Ternyata kan blank. Berarti mikveh itu apa? Ketika mereka disuruh untuk mikveh, janji. Ketika kamu ditenggelamkan, itu bukan cuma ritual di mana kamu mempertahankan tradisi karena diperintahkan. Tetapi kamu diharapkan ketika kamu melakukan dengan pengertian, dengan understanding. Bukan karena kita melakukan karena cuma hanya diperintahkan saja. Tetapi apa ketika kita melakukan, lakukanlah karena kamu tahu bahwa yang dilakukan itu mengandung janji. Karena kalau kita ngomong, mengenai bagaimana kita dibenarkan. Abraham dibenarkan kenapa? Karena iman. Dibenarkan karena kepercayaannya. Apakah Abraham sudah melihat Yesua? Kedatangan Yesua? Belum. Tetapi Yohanes 8 mengatakan, Abraham bersuka cita kalau melihat aku gitu loh. Berarti apa? Ketika Abraham menerima janji, Abraham ketika dia melakukan akidah dan sebagainya, dia melakukannya dengan apa? Dengan janji. Sehingga Tuhan melihat Abraham sebagai orang benar. Karena dia melakukan bukan cuma diperintahkan, tapi dia ngerti. Kenapa kok ini diperintahkan? Dia melakukan itu dengan melihat kepada janji yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya dia. Jadi melakukan ketika tadi juga kemarin juga sudah disampaikan. Kalau misalnya puasa dan sebagainya, jangan puasa gara-gara enggak enak. Puasa gara-gara kita tuh, yang lain sudah diperintahkan puasa. Tapi puasa karena kerelaan, puasa karena kita melakukannya karena kita tahu apa yang kita lakukan ini juga mengandung janji yang akan datang. Kita melakukannya karena iman, melakukannya bukan karena, memang sudah biasa lah, waktu harus puasa. Tapi puasa kita, puasa kenapa? Kenapa kok kita diperintahkan puasa? Ini loh yang Tuhan inginkan kalau kita baca di Yohanes, itu jelas dikatakan, Tuhan atas hari Sabat misalnya. Ketika Tuhan menyembuhkan orang yang buta dan sebagainya, orang yang lumpuh dan sebagainya. Dia menyembuhkan dari Sabat. Apakah melanggar? Melanggar mestinya. Tetapi Tuhan memberikan essence. Tuhan memberikan esensinya. Kenapa kok dia melakukan seperti itu? Nah, Yesaya 66 ayat 23. Dikatakan, maka terjadilah dari bulan baru ke bulan baru, dari sabat ke sabat, semua manusia akan datang menyembah di hadapanku, firman Bapa Yahweh. Dan ini adalah kalau kita memperingati Hari Raya Sukkot, ini adalah suatu hari raya yang mengandung janji yang luar biasa sebetulnya. Kenapa? Kalau kita baca Pesah dan sebagainya, Pesah, kemudian Shavuot, itu kurang lebih banyak yang, walaupun ketika Shavuot, itu kan juga Torah, itu diberikan di dalam 70 bahasa, bangsa-bangsa di dunia ya. Tapi Shavuot itu mengandung janji yang ketika Tuhan Yesus datang, sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, itu seluruh bangsa-bangsa itu akan berkumpul untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Nah, jadi kalau kita hari ini besok kita mulai merayakan Sukkot, ingatlah bahwa kita lakukan hari ini bersama-sama dengan bangsa yang lain yang percaya suatu waktu nanti ketika Tuhan Yesus datang. Waktu yang di akhir zaman nanti, ini akan digenapi. Zakaria 14 ayat 16 dan 17. Lalu semua orang yang tersisa dari segala bangsa yang pernah datang menyerang Yerusalem akan datang dari tahun ke tahun untuk sujud menyembah Sang Raja, yaitu Bapa Yahweh semesta alam, dan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Apakah sudah terjadi? Kan belum. Nah, apabila ada kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Sang Raja, yaitu Bapa Yahweh semesta alam, mereka tidak akan mengalami hujan. Nah, ini yang kita rindukan. Suatu waktu Tuhan sudah sediakan tempatnya. Ada tempatnya. Bangsa-bangsa
akan datang berkumpul untuk merayakan bersama-sama. Tadi kembali di Kolose 2 ayat 17, dikatakan di situ adalah, ini yang menarik, these are a shadow of things that are coming, but the body is of the Messiah. Semuanya itu hanyalah bayangan. Ini yang kalau kita lihat ketika kita merayakan dan sebagainya, ini kan bayangan dari apa yang sebenarnya sebetulnya. Kalau kita belajar bayangan itu apa? Nah, bayangan ini ketika cahaya mengenai suatu benda atau seseorang, ini fisika, gitu. Keberadaan mereka akan menghalangi cahaya dan membentuk bayangan. Jadi kalau misalnya ayang-ayang itu kan, berarti kan ada sosok yang dia itu kena cahaya, kemudian ada bayangan di belakangnya, seperti ini tuh. Bayangan adalah bukti bahwa sesuatu atau keberadaan seseorang itu dekat. Nah, mungkin kalau bayangan di sini, kecuali kalau angle-nya ditarik jauh kayak gitu, bisa tembus ke sana. Tetapi pada umumnya ketika misalnya sinar matahari, ketika ada bayangan di sekitar kita, berarti kita tahu bahwa pribadi tersebut atau benda tersebut dekat dengan kita. Cahaya tidak melewati objek atau orang, melainkan menyinari atau menerangi mereka. Perayaan makan dan minum, festival bulan baru dan hari Sabat adalah bayangan dari hal-hal yang akan datang. Hal ini adalah bukti dari realitas spiritual yang lebih besar. Perayaan makan dan minum, ketika Tuhan perintahkan, mungkin kita kemarin ada apel gitu ya, ada apel dan sebagainya, kita ada kalah. Kemudian kita makan, mungkin kita juga makan matzah waktu Pesak. Kita makan festival bulan baru dan hari Sabat adalah bayangan dari hal-hal yang akan datang. Memang itu ada sesuatu yang sudah Tuhan genapi, tetapi ada juga hal-hal yang nantinya akan terjadi yang kita juga perlu pegang, bahwa ini adalah janji yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Shadow. Jadi kalau kita baca di Yohanes yang disampaikan, apa yang Tuhan Yesus sampaikan ke orang-orang Israel, orang-orang Farisi dan sebagainya. Ketika kita lakukanlah, memang benar kita melakukan itu adalah melakukan sesuatu yang sudah diperintahkan. Tetapi lakukanlah karena kita tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah ada janji tentang Mesias itu, ada pribadi yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Nah, sama seperti ketika kita merayakan Sukot ya. Kemarin tahun lalu kita belajar tentang ketika kita merayakan Sukot ada empat hal ya, ulaf, iya, ulaf dan juga ada lemon kan ya, eknok ya, etrok, ulaf. Nah ini yang ada hal yang lain kan, Tuhan memerintahkan kita disuruh bikin gubuk kan gitu loh. Ketika bangsa Israel membuat pondok, nah ada yang menarik sebetulnya kalau kita baca kayak gitu, pondoknya itu kan atasnya bukan genteng. Walaupun berarti ngapain pakai pondok-pondok? Ada beberapa yang memberikan suatu kalau kita baca perintah itu yang di atas itu kan kayak pohon palem dan sebagainya kan gitu ya. Bukan sesuatu yang sifatnya rapet. Kalau misalkan kenapa enggak dibikin anyaman daun palem yang ketat gitu ya. Kemudian dibikin yang istilahnya agak permanen. Sehingga kalau misalkan kita di bawahnya kan enak, enggak kepanasan kan dulu. Ya. Tetapi ternyata ketika kita baca gitu, yang dilakukan kalau kita lihat misalkan ya, kita lihat atasnya itu kan ada kayak rongga-rongganya gitu ya, dikasih rongga-rongga gitu kan ya, bukan rongga-rongga, memang ketika ditaruh itu cukup menghalangi sinar datang, tapi sinarnya itu masih tembus. Sinarnya itu masih tembus, sukanya seperti itu. Kenapa kok enggak dibikin genteng aja yang rapet itu kan? Bukan kemudian dibikin, kan kalau misalkan kita bermalam, wong itu juga ada yang 7 hari, ada yang melakukan 8 hari. 7 hari di dalamnya itu kan apalagi di luar rumah kan ya
ya nyamuk, ya apa kan gitu kan. Tapi kemudian kalau pas mataharinya bersinar terik kan dia enggak enak. Kan ada sinar-sinar itu enggak enak. Tetapi ada maksudnya ternyata. Ketika kita membuat seperti itu, nah memang ada ketika enggak rapat ada sinar-sinar yang masuk. Kita masih di dalam kondisi terang. Ada terang-terang yang masuk di dalam sukah kita ketika kita bangun sukah. Nah, kalau kita baca misalkan sukah ini kan di dalam Kejadian 33:17 kata sukah bukan hanya ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian kurang lebih 14 atau 15 tahun gitu ya. Kemudian mereka merayakan sukah ya setelah panen. Nah ada tentang pondok. Sukah ini ada pondok untuk melindungi hewan. Jadi kalau kita ingat kisahnya Yakub. Kemudian ketika ada juga pondok-pondok yang disediakan, kata sukah itu juga untuk barak tentara. Bagi sifatnya bukan permanen. Kisahnya ketika Uria ya. Ketika Uria diminta untuk pulang, dia ngomong, aku enggak pulang. Nah, sementara yang lain tinggal di pondok-pondok, masa aku pulang? Dan juga ada kisah lagi yang lain tentang pondok Yunus. Nah, pondok Yunus ini kan bukan pondok yang sifatnya permanen, bukan rumah loh. Kenapa? Kita ingat kisahnya apa? Ketika panas terik, pohonnya layu mati, dan kan kepanasan. Berarti yang sebelumnya di pondoknya dia kan ada juga yang masih sinar-sinar yang masih masuk. Nah, ini yang sempat jadi baca di dalam beberapa penafsiran tentang sukah ya, tentang sukah. Karena kalau kita lihat perintahnya kan satu tadi tentang 4 spesies itu, tentang empat hal yang dibawa, etrog dan ulaf. Ada lagi tentang mereka diperintahkan untuk membangun pondok-pondok. Nah, atau gubuk lah gitu ya. Tapi sebetulnya yang dimaksud gubuk di sini apa? Kenapa kok mereka kok bangsa Israel diperintahkan untuk membangun gubuk? Nah, kita bertanya gubuk, iya. Ketika di pondok supaya ingat waktu berjalan 40 tahun di padang gurun. Kan masih ingat loh. Nah, ada yang memang menginterpretasikan, Rabi Akiba menginterpretasikan seperti itu. Di mana ketika mereka diperintahkan untuk sukah, itu maksudnya ada makna literal. Di mana memang pondok itu sebenarnya untuk mereka itu mengingat perjalanan di padang gurun. Di mana pondok itu kan bukan pondok permanen. Ya ada yang ngomong pondok, ada yang ngomong kemah, tapi itu bukan suatu yang permanen. Kenapa? Karena mereka harus siap-siap pergi kapan saja ketika Tuhan perintahkan. Ketika tiang awan, tiang apinya jalan, mereka harus segera berjalan. Tapi ada juga lagi yang lain, pengertian dari pondok ini itu berbeda, itu memperlihatkan tentang awan kemuliaan. Karena bukan hanya secara fisik gitu, tetapi awan kemuliaan, Shekinah. Ada satu tafsiran juga dikatakan, ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, kemudian di dalam perjalanan Tuhan menyertai dengan tiang awan, tiang api, mereka juga disertai dengan awan, cloud, cuma bukan cloud yang di atas ya, cloud data ya. Tapi ini cloud, ada 7 awan yang menyertai bangsa Israel, ada di depan mereka, ada di samping kanan, samping kiri, di bagian belakang, bagian atas, bagian bawah. Kenapa? Supaya ketika bayangkan, kalau kita baca misalkan, kan Tuhan sudah berimankan, masa kamu tidak ingat, selama 40 tahun kamu itu di padang gurun, masa kamu ganti sepatu? Loh ya apa cara tidak ganti sepatu? Loh kalau kita di padang gurun, panas ya. Kamu bajumu enggak rusak, kan baju enggak rusak. Bagaimana mungkin bajunya enggak rusak, panas? Nyuci di mana, kan gitu kan? Nah, kalau misalkan tidak disertai awan, kita bisa bayangkan meringet tiap hari gitu. Nah, berarti kan memang
ketika tiang awan, tiang api Tuhan sudah sedia, Tuhan juga menyertai mereka, awan kemuliaan Shekinah itu menyertai mereka, itu benar-benar suatu kayak protection. Kalau jalannya itu naik, diratakan. Kalau jalannya turun, ditutup. Kamu kalau jalan enggak ngoyo. Kalau ngoyo, ya tadi sepatunya habis pasti. Trepes gitu. Bajunya pasti rusak. Ini sediakan. Bahkan kalau kita ngomong di padang gurun, kalau siang mungkin masih oke, kalau malam ular beludak, kalajengking dan yang lain-lainnya keluar. Kalau kita lihat di National Geographic atau Discovery Channel gitu kan, kalau di padang gurun yang malam-malam yang ngeri-ngeri keluar gitu. Tapi ini apa? Tuhan sudah benar-benar proteksi, full protect mereka. Nah, artinya apa? Awan kemuliaan ini adalah kehadiran ketika Sukah ini, ketika digambarkan sebagai mewakili dari Shekinah, awan kemuliaan yang istilahnya menyertai mereka, memproteksi bangsa Israel ketika mereka itu keluar dalam perjalanan di padang gurun, itu adalah perlindungan yang Tuhan berikan, perhatian. Cinta Tuhan sempurna, ada yang menginterpretasikan ada bulan madu. Kita ngomong 40 tahun bangsa Israel, ya di satu sisi muter-muter. Gitu. Tetapi ketika mereka muter-muter, Tuhan tidak tinggalkan. Ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir dan mereka harus berputar, kalau kita baca kemudian kita runtut ya di peta itu ya, ini kemana sih gitu loh. Sungguhan kalau kita runtut dari sini, berhenti ke sini, ini berhenti ke sini, ini ngapain gitu loh. Gini aja sampai kok. Tetapi di tengah padang gurun, padang belantara seperti itu Tuhan sertai. Tuhan sertai dengan awannya. Ini yang kalau kita baca tentang Sukot, kita mau masuk di dalam perayaan Sukot, kita merenungkan kalau bangsa Israel masuk di dalam pondok-pondok sama ketika kita hari ini, pondok-pondok mungkin bukan pondok permanen. Yes, pondok itu bukan pondok permanen, seadanya, bahkan harus menggunakan bahan-bahan natural, tidak boleh pakai gipsum, tidak boleh, tidak boleh pakai gipsum, tidak boleh pakai Ethernet, tidak boleh, ya harus bahan-bahan yang didapat dari alam. Artinya apa? Berarti kan barang-barang itu tidak bisa tahan lama. Bahan-bahan itu kan fragile, bukan bahan-bahan yang dibuat dengan kekuatan tinggi untuk menghadapi segala ancaman alam. Gitu loh. Ini fragile. Tetapi mereka berada di dalam, belajar untuk merasa aman. Percaya dengan merasa aman. Kenapa? Karena Sukah ini adalah awannya Tuhan. Mereka mengingat perjalanan bangsa Israel, bahwa Tuhan yang mereka sembah, Bapa Yahweh, itu menyertai perjalanan mereka, memberkati mereka. Sukah itu kita ingat, sukah kita lakukan, supaya kita tuh belajar, mengingat bahwa hidup kita di dunia ini sementara. Hidup kita jangan mengandalkan dengan apa yang Tuhan sudah berikan, bukan mengandalkan dengan apa yang Tuhan sudah berkati dalam kehidupan kita, karena lebih daripada itu, kemuliaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, awan itu lebih utama. Karena sebetulnya ya itu yang dibutuhkan untuk kita bisa mampu menjalani hidup ke depan. Karena masalah akan semakin hari juga bukan suatu hal yang sekarang kalau kita baca kan, wah kok kondisi seperti ini. Tapi kan kita percaya, Sukah ini mendidik kita untuk percaya, kita memang hidup di dunia yang seperti ini, kondisinya seperti ini. Tetapi itu yang kelihatan di mata. Tuhan yang jauh lebih besar, Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang penuh dengan kemuliaan yang selalu menyertai kita, yang siap menopang hidup kita. Itu adalah proteksi yang sebenarnya. Nah, kita tentang Sukah, tentang Shekinah, itu juga sebetulnya kalau kita baca, ada juga di Yohanes 1 ayat 14, ayat 16 dan ayat 1 ayat 14, 16 dan 17. Kalau kita baca di Complete Jewish Bible, kalau arti kita selama ini kan gini, artinya berdiam itu kan bertabernakel. Complete Jewish Bible menggunakan kata berdiamnya Shekinah. The word became a human being and lived with us, and we saw his Shekinah. The Shekinah of the Father's only Son, full of grace and truth.
We have all received from his fullness, yes, grace upon grace. For the Torah was given through Moses. Grace and truth came through Yeshua the Messiah. Ada yang sebetulnya kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 17, ini ada setidaknya ada 2 ayat sebetulnya kalau kita inginkan dulu tentang Shekinah. Ada 2 ayat di dalam kalau kita baca itu yang entah intensinya seperti apa, tetapi sedikit antisemitik. Seringkali membuat 2 hal ini adalah suatu hal yang dikotomi. Sesuatu hal yang istilahnya berbeda gitunya, yang dipisah. Apa itu? Ya ada Yohanes 1:17. Kalau kita baca di King James, ditambahkan but di situ. For the law was given by Moses, but grace, but, ditambahkan but, and truth came by Jesus Christ. Kalau kita baca di Roma 3:28, Luther itu menambahkan only. Kalau baca di Roma 3:28, ini tadi kan Yohanes 1 ayat 17. Roma 3:28. Karena itu inilah yang kita percayai, bahwa manusia dibenarkan di hadapan Elohim melalui iman, bukan dari perbuatan-perbuatan berdasarkan hukum Torah. Walaupun sebetulnya kata hukum itu juga enggak tepat, karena harusnya dikatakan Torah saja lebih tepat daripada ditambah hukum. Martin Luther menambahkan by faith alone. Artinya apa kalau kita baca? Berarti ya sudah, enggak Torah-Torahan. Kan gitu tuh. Sama seperti ini. For the law was given by Moses. Kok was given by Moses? True. But grace and truth came by Jesus Christ. But sama aja kan. Dia pinter, tapi kan kata tapi itu enggak enak. Betul. Dia pinter, tapi enggak cerdas. Lah kan repot. Lah kan sesuatu hal yang membuat perlawanan dulu. Nah, sama kalau kita akhirnya diserap di terjemahan baru. Firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan anak tunggal Bapa, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Dari kepenuhannya kita semua menerima anugerah demi anugerah. Nanti kita sama-sama belajar tentang anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa. Sama, diterjemahkan dari King James. Tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus, Yesus Masiah. Dikatakan ditambahi tetapi. Nah, memang kita juga tidak bisa melakukan judgement. Ini maksudnya apa? Kenapa ditambahi seperti ini? Bukan hanya mungkin antisemitik, mungkin suatu hal yang lain, intensinya kita nggak tahu. Tetapi karena kurangnya, karena kenapa ya? Ketika Alkitab diterjemahkan, posisinya kekristenan sudah berpisah. Disampaikan oleh Pak Asun kemarin, kurang lebih ketika beberapa yang nulis, kalau kita baca di History of Encyclopedia of Historica, itu dikatakan apa? Pisahnya itu bukan waktu zaman Konstantin, tetapi zaman Justin Martyr sudah pisah. Alasannya apa? Karena salah satunya dulunya memang jadi satu Messianic Congregation gitu ya. Karena beberapa kali, dan mungkin kita juga nggak bisa melakukan seperti judgement seperti itu. Cuman gini, kadang-kadang kita ngomong di kekristenan juga sih sama. Yakin dapat dari Tuhan. Nah gitu ya. Ini berkaitan dengan Bar-Kokhba Revolt, pemberontakan Bar-Kokhba. Kan pemberontakan setelah tahun 70 kan tidak cuma berjalan sekali, kan berulang kali. Setiap kali orang memberontak kan yakin. Tidak mungkin tuh orang memberontak tidak yakin. Aku yakin kalah, ya sudah mundur aja, tidak usah berontak. Tetapi mereka yakin bahwa mereka disertai. Itu kan tersebar kemana-mana. Beritanya kan tersebar, ayo kita memberontak melawan Romawi, melawan penjajahan. Ketika ini tidak berujung pada apa yang dinyatakan, banyak kekecewaan. Sehingga salah satunya, kalau kita baca ada satu tulisan sebetulnya
yang dipakai sebagai acuan ketika dalam tanda kutip bapak-bapak gereja akhirnya memutuskan untuk pindah, pisah. Berarti Yahudi ini, bangsa Yahudi sudah enggak disertai, janjinya sudah enggak di dia. Ini sudah selesai, kita pindah. 4 kali gagal kok, sudah pindah. Akhirnya mereka mendirikan sesuatu hal yang baru. Namanya baru pasti minta beda. Apakah ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah? Kalau kita baca di dalam Pengkhotbah tidak ada sesuatu yang baru. Kita masih ingat ketika Salomo meninggal, anaknya meneruskan, ya kan Rehabeam. Kemudian Yerobeam dengan 10 suku mendirikan yang baru, Israel Utara, kan sama. Kalau Yehuda, gini deh, Yehuda itu kalau kan tiap kali perayaan dia datangnya kan ke Yerusalem. Saya nggak mau sama. Kalau saya nggak bikin yang baru ya larinya ke situ lagi lah. Dibikinnya apa? Teldan. Dan 2 tempat ya. Ya, Betel dan Teldan. Nah, Betel dan Teldan dibikin patung lembu. Dan beberapa waktu dirubah, digeser. Nah, kenapa? Kalau menciptakan sesuatu yang baru, reformasi pasti mintanya baru. Sama kan, di mana-mana juga gitu. Kalau misalnya ada revolusi, enggak mau, itu rejim. Itu rejim, enggak mau saya reformasi kok. Pasti enggak mau saya nyontoh, saya minta baru semua. Akhirnya dibikin baru, akhirnya pisah. Nah, ketika sudah diterjemahkan, enggak relate. Kenapa? Ya sudah diganti. Karena bukan kesengajaan, tapi enggak ngerti aja. Apalagi bapak-bapak gereja kurang lebih di tahun 100 dan sebagainya, karena pemilihan Messianic Congregation itu juga sudah campur antara Gentile dan Jews. Ya, yang menjadi bapak gereja bukan Jews, yang menjadi gereja orang-orang Gentiles. Enggak ngerti lagi. Akhirnya pisahlah, semakin hari semakin melebar. Nah, ini yang terjadi ya akhirnya kekacauan. Nah, tetapi itu suatu hal yang terjadi, puji Tuhan, hari ini Tuhan sudah, kalau kita baca di Yohanes lagi, ingat enggak? Yohanes 15. Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan kepada mereka yang jadi apa? Buah dari pemberitaan itu. Ya siapa? Ya kita. Kan puji Tuhan, dijagai. Salah sih, salah. Tapi kalau kita lihat, kemudian kita renungkan, iya kita melakukan ini, ya kita enggak ngerti sih. Maksudnya apa? Tetapi kalau kita sudah nyambung ke bangsa pilihan, akhirnya kan Tuhan bukakan, oh maksudnya seperti ini. Kan puji Tuhan, didoakan sama Tuhan Yesus. Ada yang jagai, Roh Kudus jagai. Nah, kemudian berikutnya, kenapa kok sesuatu ini jadi suatu bahaya? Nah, ini yang sekarang lagi ngetren, bukan sekarang sih, sudah lama. Tapi tambah hari gaungnya tambah kenceng. Mungkin kita ada satu buku yang sebetulnya ya enggak sebut hamba Tuhannya. Dia memang orang Sikh gitu ya. Ya, kemudian dia bikin buku The Stand to Reign. Nah, dia mengupas sebetulnya. Buku ini mengupas. Ini yang jadi pemicu akhirnya Michael Brown membuat sebuah buku namanya Hyper Grace. Nah, kata Hyper Grace bukan diciptakan oleh mereka yang Hyper Grace, tetapi orang Mesianik yang melihat ini Hyper Grace. Hyper itu sesuatu hal yang sifatnya berlebihan. Grace-nya enggak salah, tetapi kalau itu dibuat berlebihan ada konsekuensi. Nah, salah satu yang bahaya ketika mentafsirkan itu karena kita tadi tetapi atau hanya dikatakan seperti ini, grace bagi penebusan dosa bersifat semua dan selamanya. Yang berarti setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua dosanya sudah diampuni. Baik dosa keturunan, dosa yang diperbuat masa lalu, dosa yang diperbuatnya saat ini, dan dosa yang belum diperbuat di masa akan datang. Itu statementnya, ada di dalam bukunya. Nah, konsekuensi logisnya apa? Kalau dikatakan seperti itu, ini yang bahaya. Kenapa? Makanya kalau kita ngomong Matius 28 ayat 18 sampai 20, Tuhan Yesus ngomong apa? Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya, dan ajarkanlah. Nah, kalau ajarkannya hilang, jadinya seperti ini.
Nah, konsekuensinya logis kalau dari buku itu. Orang percaya itu tidak perlu lagi bertanggung jawab dan minta ampun atas dosanya sekarang. Kenapa? Sudah diampuni. Betul kan? Kan dosa yang ke depan, saya belum berbuat sudah diampuni. Yang kedua, orang percaya tidak perlu mengkoreksi diri atas dosanya. Strategi iblis dan pikiran kita kalau kita itu tidak layak. Kenapa kok tidak perlu mengkoreksi diri? Karena seringkali menurut dalam bukunya itu, iblis itu merusak keyakinan kita. Oh, kamu tidak layak, kamu tidak perlu mengkoreksi diri, tidak layak untuk masuk di dalam ibadah. Kamu sudah berdosa. Akhirnya di counter, tidak perlu kamu mengkoreksi diri. Roh Kudus tidak pernah menegur orang percaya. Kenapa? Karena tidak ada ayatnya. Ini bukan ini, tapi menurut dalam buku itu ya. Orang percaya tidak bisa melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Ini satu sisi sebetulnya, ada konsekuensi logis. Kalau dikatakan dosanya diampuni bukan cuma yang masa lalu, yang sekarang dan juga yang akan datang. Konsekuensi logisnya tanpa ditambahi yang lain sebetulnya. Kalau cuma berpisah bahwa kasih karunia, keselamatan itu memang diberikan oleh Tuhan, yes, keselamatan hanya datangnya dari Tuhan. Keselamatan itu diberi, bukan usaha, yes. Loh, itu kan perjanjian baru, bukan perjanjian baru, itu kan kita yang hidup di dalam New Testament, kesaksian baru. Tetapi yang ke zaman Musa dan sebagainya, masa dia itu diberi. Kalau kita baca ya, orang Israel itu keluar dulu atau terima Torah dulu? Keluar dulu. Apakah dia melakukan Torah dulu baru keluar? Oh, belum terima kok dulu. Kan belum Shavuot. Belum Shavuot. Artinya apa? Dia dibebaskan dulu sama Tuhan. Gratis. Tapi setelah menerima gratis keselamatan, dibebaskan, Shavuot dikasih. Hidup bener. Nah, ada lagi yang lain. Ini yang seringkali juga menjadi momok kalau misalkan menjadi suatu hal yang tidak benar kalau diterus-teruskan. Salah satu ini, kacamata. Kita tetap berdosa. Cara pandang Bapa melihat kita itu berbeda karena Tuhan Bapa itu menggunakan kacamata Kristus yang sudah mati di atas kayu salib bagi kamu. Pernah dengar ini ya? Hidup kita memang berdosa, tetapi karena pengorbanan Kristus, Yesus masih di atas kayu salib, itu merubah cara berpikir pandangnya Bapa dalam mereka. Ditutupi. Yang lain, pakaian baru. Memang kalau kita baca di dalam Yesaya itu perbuatan baik kita seperti kain lusuh. Seringkali itu ya, perbuatan baik kita seperti kain lusuh. Jadi kalau misalnya kain lusuh, tidak usah berbuat baik. Karena kain lusuh, ngapain diterus gitu loh. Nah, keselamatan karena melakukan Torah dan perbuatan baik. Ini sesuatu sisi yang lain. Yang kalau tadi itu memang yang hypergrace, ada lagi yang di sini. Kalau kita tidak bisa melakukan Torah sepenuhnya, kita tidak menerima keselamatan. Kita lihat lagi nanti ya. Nah, kita diselamatkan karena kasih karunia, bangsa Israel karena Torah. Tadi yang kita bahas sama-sama. Bangsa Israel menerima keselamatan, pembebasan karena pemberian Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan grace-nya. Kasih karunia itu tetap ada, grace yang sama sebetulnya. Nah. Kesalahan pemahaman, masalah identitas. Kadang karena sudah ratusan tahun, seperti tadi kita juga sudah belajar sama-sama, ratusan tahun sudah pisah, enggak ngerti. Wong kita juga, kalau kita mau ke Kristenan, sudah mulai kalau kita beberapa gereja kan sudah mulai connect juga dengan bangsa Israel. Kan baru berapa tahun, berapa dekade lah misalnya gitu. Kalau sebelumnya ya masih jauh kan, nggak ngerti gitu. Nah puji Tuhan, Tuhan jagai, Tuhan bukakan, perlahan kita berdoa bahwa banyak saudara-saudara kita yang lain juga akan dibukakan dan memiliki pemahaman dan sama-sama seperti tadi dikatakan Sukot yang nanti itu, yang Tuhan janjikan. Nah yang kedua, ada satu pengertian yang mungkin juga kita perlu sama-sama belajar di sini. Torah
itu tidak sama dengan law. Karena kalau di dalam bahasa Inggris, di kitab dan juga bahasa Indonesia selalu dikatakan hukum Torah, hukum. Hukum itu apa tuh? Kan gitu. Ada yang sarjana hukum di sini kan itu. Ada pasal-pasal ada konsekuensi, pelanggaran dan sebagainya, penjara, perdata, kan itu kan ya. Sesuatu yang sifatnya tidak memaksa. Nah, padahal kalau kita baca, ya Torah ada 613 commandments, ada 273 berapa yang positif dan yang negatif dan sebagainya. Tapi ada juga yang kita lihat ada yang bisa dilakukan hari ini, ada yang belum bisa dilakukan hari ini karena bahasa suci yang nggak ada. Ada juga yang hanya relevan dilakukan di tanah perjanjian, bukan dilakukan di kita gitu. Tapi kalau kita baca tadi misalkan tentang Shemitah, tahun Shemitah. Kita baca tadi tentang bagaimana kita bisa menjaga alam, bagaimana kita bisa menghormati orang tua. Kan pedoman sebetulnya. Tuhan memberikan apa sih? Tuhan memberikan instruction. Ada manual instruction. Ini loh manual instruction. Kenapa? Karena kalau kita terus melihat Torah itu selalu dikatakan hukum. Apa ya? Tuhan rindu. Tuhan ngasih Torah itu bukan niatnya menghukum. Kalau hukum itu kan pasti ada hukuman ya. Kalau hukum itu pasti ada hukuman. Memang hukum akan memberikan keteraturan. Tetapi keteraturan juga bisa diciptakan dengan instruksi. Manual impres, instruksi presiden. Ada guidance, manual instruction yang Tuhan berikan, itu Torah. Manual instruction tentang apa sebetulnya Torah itu? Torah itu ngatur bagaimana sebetulnya kita, kalau kita baca tadi tentang Shemitah, bahkan kalau kita ingat kisahnya Rut, itu adalah Tuhan juga ngatur kalau kita tuh kerja, enggak boleh serakah. Bagaimana kita bisa memberikan sedekah, keadilan bagi orang-orang yang belum beruntung. Dengan apa? Menyisakan. Kalau kamu panen, yang pinggir-pinggir kalau sampai panen. Kalau sudah jatuh, ojo mbok jigo. Kan sampai demikian detailnya Tuhan tuh ngatur itu loh. Nah, Torah itu adalah instruksi, pedoman. Bagaimana kita tuh bisa berhubungan satu dengan yang lain. Makanya kalau Tuhan Yesus katakan apa? Hukum terutama itu kan ya. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan ngatur itu. Dan yang kedua ada, Torah itu juga memberikan kalau kita ada perintah tentang ibadah, perintah tentang appointed time, kita besok mensukot, itu kan sudah diperintahkan. Bagaimana kita tuh bisa mendekat kepada Tuhan. Tuhan sudah ngasih kunci kok. Torah itu adalah instruction, manual instruction. Untuk kita tuh bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang lain. Bagaimana kita tuh bisa mendekat kepada Tuhan. Loh, emangnya Tuhan memerintahkan seperti itu? Ada. Jangan berbuat jahat. Gitu. Dosamu sudah diampuni, jangan berbuat jahat lagi. Dan kalau tidak berbuat jahat yang mana? Jahat kan wakil. Mana? Jahat yang mana? Tuhan sudah ngasih, berbuat jahat baca di dalam Torah. Yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, yang penting salah satu ketika kita mau belajar tentang law, grace, and truth. Pertama adalah, mungkin kita diingatkan lagi, makanya Tuhan itu sudah berdoa buat kita, adalah buah daripada apa yang diberitakan oleh murid-muridnya. Tentang lahir baru. Ini yang perlu kita juga sama-sama introspeksi ketika dalam setiap perayaan. Tuhan ajarkan apa? Untuk kita tesufah. Tuhan ajarkan kita untuk memperbaiki diri. Itu Tuhan mengingatkan kita untuk pengalaman kelahiran baru kita. Kapan kita mengalami kelahiran baru bersama dengan Tuhan? New creation. Born again. Yohanes 3:3. Ini kita baca tentang Nikodemus. Bukan lagi menjadi, sekedar pendosa. Oh ya, saya ini orang berdosa. Iya, saya masih ingat seringkali kalau misalnya dalam KKR gitu, kalau kita datang KKR kan ditujukan untuk orang-orang yang istilahnya penjangkauan. Gitu. Ya firman Tuhan, ya kamu itu pendosa, you are sinner gitu loh. Tidak ada sesuatu yang baik. Ketika kita waktu awal, yes, itu menusuk hati kita. Itu membuat kita bertobat, yes. Kamu telur busuk, saya masih ingat, saya juga dalam KKR gitu, dalam kebaktian di pojok nangis gara-gara cerita telur busuk itu. Kita tuh telur busuk.
Tetapi what next? Apakah kita terus, oh iya saya tuh sinner, saya tuh nggak bisa. Itu sama halnya dengan ketika kita mendidik anak kita, kamu tuh nggak pinter, kamu tuh pendosa. Nggak bangkit. Kenapa? Karena yang distik di kita, di dia, kamu tuh ayam bukan elang. Kamu tuh ayam. Padahal dia elang, nggak bisa terbang dia. Kenapa? Mau terbang, oh nggak bisa, aku ini ayam. Ayam diciptakan bukan untuk terbang. Kenapa? Ada waktu-waktu di mana kita sudah bertobat, kita sudah lahir baru. You are an eagle. Cukup. Kenapa? Karena waktunya di mana kita tesufah atau memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ini yang seringkali yang kita perlu juga share, teman-teman. Stop. Waktunya adalah di mana kita bukan lagi sinner. Kamu adalah warrior. A life of righteousness. Yakobus 1 ayat 22-26. Ini yang menarik. Karena kita di sini berarti tolah berlaku. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jika tidak, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika orang mendengar firman tetapi tidak melakukannya, ia seperti orang yang sedang mengamati wajahnya di cermin. Setelah mengamati dirinya dan sendiri pergi, ia segera lupa. Seperti apa wajahnya tadi? Namun orang yang menuruti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, Torah yang memerdekakan, dan bertekun di dalamnya, ia tidak menjadi pendengar yang lupa, tetapi menjadi pelaku firman. Ia akan diberkati atas apa yang dilakukannya. Kenapa? Ketika kita menjadi new creation, menjadi ciptaan yang baru, adalah kita perlu soul mirror, di mana Torah itu apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan instruksi yang Tuhan berikan, membawa kita, mendidik kita untuk kita belajar bagaimana kita menjadi serupa, segambar seperti Tuhan. Seperti Kristus. Kenapa? Karena Kristus melakukannya. Kedua, proper understanding of family. Tuhan sudah berkasih karunia kepada kita, sudah berkasih kepada umatnya, ingat identitasmu. Kalau kita tuh sudah identitas kita adalah anak Tuhan, kita sudah bersama dengan menerima keselamatan dan pengorbanan Tuhan Yesus, kita jadi anak-anak Abraham. Di mana apa? Kita masuk kongregasinya Israel. Di mana kita, oh saya kan bukan orang Yahudi. Nah tadi, Gentiles pada awalnya, sebetulnya gini, kita ngomong Messianic Christian, Messianic Jews, itu bukan sesuatu hal yang baru. Sesuatu yang hilang. Sesuatu kalau kita di awal, kalau kita baca di Antioquia pertama kali lah orang-orang disebut Kristen. Arti kita apa? Kristianos. Artinya apa? Sebetulnya orang-orang Mesianik. Sebetulnya mereka yang Mesianik, yang di sinagog ya orang Mesianik. Lah kita yang mendirikan hal yang baru. Ya ini sekarang kembali kepada yang sebenarnya seperti apa. Inilah yang namanya kegerakan apostolik. Kalau orang dulu mendengar apostolik kembali kepada jemaat yang mula-mula. Jemaat yang mula-mula itu yang mana? Ya ini jemaat mula-mula. Proper understanding of salvation. Tidak hanya justification. Ini puji Tuhan. Di dalam kekristenan pun juga ngajari ini. Tidak cuman kamu itu dibenarkan. Yes, kamu dibenarkan. Ketika kamu menerima Yesus Masias sebagai Tuhan Yesus, tapi ada proses yang kamu jalani. Apa itu? Sanctification. Ada pengudusan yang kamu jalani dalam seluruh kehidupanmu. Dan Tuhan sudah sediakan waktu-waktu untuk sanctification. Waktu-waktu apa? Waktu-waktu festival, Moedim. Waktu-waktu di mana setiap tahun, setiap musim, setiap berganti musim, Tuhan ajarkan untuk kita tuh datang kepada Tuhan untuk mengkoreksi diri. Sanctification. Justification, becoming right, menjadi benar bersama dengan Tuhan. Tapi sanctification apa? The act of setting something apart as holy. Kita tahu bahwa Tuhan sudah memanggil kita untuk menjadi kudus karena Tuhan yang kita sembah adalah kudus. Tapi kita tahu bahwa tubuh daging kita itu lemah. Tubuh daging kita itu selalu membawa kita kepada dosa. Yes, tapi Tuhan juga bukan tidak memberikan solusi.
Tuhan memberikan solusi. Lewat apa? Festival. Itu Tuhan selalu ingatkan, kalau kamu lihat matahari berputar, musimnya sudah berganti, itu waktunya kamu kembali, nak. Tuhan kasih solusi. Tuhan tidak hanya menuntut kita, Tuhan tidak hanya menginginkan kita menjadi seperti yang Dia inginkan, tetapi Tuhan memberikan jalan bagaimana kita itu bisa menjadi seperti yang Dia inginkan. Ayat 16 adalah kata kunci ketika kita membaca ayat 17. We have all received from His fullness. Kita sudah menerima. Makanya kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat 1 sampai 5, Yohanes 1 14 sampai 17 itu ada rangkuman apa yang Yohanes saksikan di dalam dia itu mengiring kepada Tuhan Yesus. Dia melihat, dia merasakan, dia ngikuti apa yang Tuhan lakukan. Dan sama-sama kita baca Yohanes full, kita bisa melihat kedekatan Yohanes sehingga dia bisa mengatakan seperti ini. We have all received from His fullness. Yes, grace upon grace. Karin anti karitos. Artinya apa? Tuhan sudah sediakan. Kalau kita, Musa, lewat Musa Torah diberikan. Yesua itu kasih karunia dan kebenaran. Grace upon grace. Dua-duanya grace. Dua-duanya itu bukan suatu hal yang bertentangan. Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik. Truth and grace. Torah, kita melakukan Torah, yes. Tetapi ketika kita melakukan Torah dengan pengertian, itu truth and grace. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yes. Kita menjadi orang-orang yang taat. Tetapi lebih daripada itu Tuhan menginginkan kita melakukannya. Karena kita mengerti kenapa kok kita harus melakukannya. Grace and truth. Ketika kita melakukan, truth dibukakan. Sama ketika kita baca di Yohanes 1:16-18, ini loh yang menarik dari apa yang Rasul Yohanes tuliskan. Karena Rasul Yohanes juga menuliskan tentang wahyu, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Tapi yang Yohanes 1 ini kalau kita baca mirip dengan yang di Kejadian enggak? Wow, Tuhan tuh membuka loh. Tuhan tuh membukakan apa yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Pada mulanya adalah firman. Balik di Beresit. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Yohanes melihat Yeshua HaMasiah. Dia secara fisik melihat waktu itu. Ini firman. Dia living Torah. Firman itu telah bersama-sama dengan dia, dengan Elohim sejak semula. Segala sesuatu diciptakan melalui dia. Kejadian ya. Tanpa dia segala sesuatu yang sudah ada, tidak mungkin bisa ada. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Tuhan sudah menghilangkan kegelapan dari dunia sejak awal. Tuhan sudah siapkan matahari, bulan, penerang, musim berganti musim dan sebagian pertanda. Tuhan sudah ciptakan menghilangkan kegelapan. Dan dengan kedatangan Tuhan Yesus adalah anak manusia, Tuhan itu sendiri. Kalau kita baca di Yohanes, kita baca bagaimana Tuhan itu memberikan statementnya statement keras. Kalau kamu lihat Bapa, ya kamu lihat aku. Kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Itu di Yohanes 15. Tuhan sudah berinkarnasi jadi manusia. Menjadi manusia. Dan menghapus kuasa kegelapan akan pengenalan kepada Tuhan. Kenapa? Karena pribadi seutuhnya Tuhan dalam Tuhan Yesus. Apa yang Rasul Yohanes sampaikan? Kalau kita belajar tentang Yohanes, Rasul Yohanes menyaksikan. Sekali lagi Rasul Yohanes menyaksikan. Tentang Yesus, pekerjaan yang Yesus lakukan dan janji-janjinya. Sukot, kita belajar 3 hal, mungkin sama-sama dalam besok kita masuk di dalam festival full of joy. Kenapa festival ini full of joy? Padahal kalau kita mau festival full of joy kok ya kita kan puasa Daniel gitu ya. Puasa Daniel kok full of joy. Kalau tinggal di pondok-pondok kok full of joy. Yom Kippur puasa seharian kok full of joy.
Tapi kata Yom Kippur juga salah satu kan adalah one of the happiest. Kok bisa? Kok kontradiktif rasanya. Wong waktunya Tesufa kok. Tesufa itu kan introspeksi kok full of joy. Karena tadi yang kita lihat, benar dikatakan oleh ketika Rabi tadi, Rabi melihat bahwa ketika kita tinggal di dalam pondok, you feel cloud of glory. Kamu merasakan, kamu menikmati awan kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Memang yang kita tinggali, buku-buku yang kita tinggali, kehidupan kita itu kehidupan manusia, itu sesuatu hal yang fragile. Kita tidak bisa berharap kepada apa yang ada di dalam dunia ini. Tetapi ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, ketika kita tinggal dalam sekinah Tuhan, itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Yang kedua, sukacita. Karena pengampunan dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Yang memampukan kita untuk membagikannya. Artinya apa? Sama, ketika kita Yom Kippur bukan hanya kita minta ampun, tetapi kita diminta untuk mengampuni. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengampuni ya kita nggak bisa diampuni gitu. Tuhan ajarkan untuk kita tuh memiliki hati yang gede. Bukan hanya kita menerima pengampunan, kita menerima keselamatan. But ketika kita sudah menerima, kita membagikannya. Mengampuni orang-orang yang bersalah dari kita. Termasuk kalau kita juga mungkin berdoa kepada orang-orang sekitar kita, orang-orang percaya sekitar kita. Ketika selama ini mereka juga mengutuk bangsa pilihan, kemudian mereka juga menolak Torah, adalah waktu di mana kita juga bersama-sama. Tuhan bukakan suatu waktu. Ampuni. Sukacita karena Torah yang sudah Dia berikan secara istimewa, spesial. Kalau setelah Sukot ada satu lagi hari raya seperti Simchat Torah. Ada masih dalam satu festival. Apa? Sukacita. Saya juga, ini ada lagi yang kontradiktif. Bayangkan, kita bawa kitab KUHP itu tebel. Di KUHP itu kita undang-undang dibawa keliling. Ini peraturan kok dibawa keliling, tetapi mereka apa? Luar biasa loh. Torah itu mereka sukacita Torah, Simchat Torah. Mereka bisa nari-nari, dance, membawa Torah itu, mereka benar-benar begitu bangga, mereka benar-benar bersukacita. Kenapa? Torah itu ada surat cinta Tuhan. Tuhan ingin, saya tuh ingin menjadi apa yang Dia kehendaki dan Tuhan berikan jalannya. Bangsa yang lain belum tentu punya, enggak punya. Yang punya cuma saya. Kan seperti itu. Sukacita karena Torah sudah Dia berikan secara istimewa, spesial, menyucikan kita. Dengan pengenalan kita kepada Bapa Yahweh melalui kasih karunia dan kebenaran, sanctification. Ada waktu-waktu di mana Tuhan sediakan untuk kita itu sama-sama berdoa, sama-sama di dalam congregation, di mana kita berdoa minta ampun kepada Tuhan, melepaskan pengampunan, hidup kita diperbarui, hidup kita dikuduskan, hidup kita diperbaiki. Tahun baru berikutnya kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan lebih baik, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin.